Bayangkan, di masa ketika perempuan bahkan tidak diizinkan bermimpi besar, ada satu sosok perempuan yang justru membangun sekolah. Bukan sekolah biasa, tapi lembaga pendidikan Islam khusus perempuan dan menggetarkan dunia. Namanya tak banyak disebut, tapi pengaruhnya sampai ke Mesir, ke jantung peradaban Islam, Al-Azhar. Bahkan ulama-ulama besar di sana berdiri hanya untuk menyambutnya. Siapa perempuan ini? Kenapa begitu dihormati? Bahkan ia bisa menggerus dogma tentang perempuan. Selamat datang di RC Channel. Setiap zaman melahirkan tokoh, tapi hanya sedikit yang abadi karena karya dan keteladanan. Kami hadirkan biografi bukan sekadar nama dalam sejarah, tapi pelita bagi jiwa yang haus makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biografi kali ini kita akan mengangkat seorang wanita yang sangat inspiratif bernama Syehah Hajah Ranggayo Rahmah El Yunusia. Selanjutnya kita sebut Rahmah saja. Sebenarnya ada beberapa panggilan untuk beliau. Misalnya saja Ete Amah. Ete dalam bahasa Minang itu artinya bibi atau tante atau saudara dari orang tua kita. Sementara Amah itu merupakan penggalan dari nama beliau Rahmah. Kata Amah bisa diartikan juga sebagai ibu dalam bahasa Minang. Sebagian lagi ada yang menyebutnya Buya Rahmah. Jarang sih yang menyebutkan Buya Rahmah, tapi beberapa memang menyebutkannya demikian. Gelaran Buya itu sendiri disematkan untuk seseorang ulama besar yang berasal dari Minangkabau. Rahmah dilahirkan di Bukit Surungan, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat pada 1 Rajab 1318 Hijriah. Sebuah kota kecil yang dikenal sebagai pusat pendidikan dan dakwah Islam di Minangkabau. Menariknya, ada beberapa versi tentang tanggal kelahirannya. Ada yang menyebutkan 26 Oktober 1900, ada juga yang menyebutkannya 20 Desember 1900. Berdasarkan gambar dari TVRI Sumatera Barat, tertera bahwa ia lahir 1 Rajab 1318 Hijriah dan kalau dikonversikan ke penanggalan Masehi menjadi 15 Oktober 1900. Rahmah terlahir dari pasangan Muhammad Yunus, seorang ulama terkemuka di daerahnya, dan ibunya bernama Rafiah. Dia adalah anak bungsu dari 5 bersaudara. Kakak-kakaknya bernama Zainuddin Labai, Mariah, Muhammad Rashad, dan Rihanah. Kelima bersaudara ini diberi nama belakang El Yunusia sebagai bentuk penghormatan terhadap nama ayahnya yang menunjukkan kuatnya ikatan dan warisan keilmuan dari keluarga mereka. Rahmah sendiri berarti kasih sayang. Diberikan nama itu agar ia tumbuh jadi pribadi yang lembut hati dan penuh kasih terhadap sesama. Sejak kecil, Rahmah tumbuh dalam lingkungan yang sangat kental dengan nilai keislaman. Ia dididik dengan disiplin yang tinggi. Sedari kecil, ia sudah diajarkan membaca dan memahami Al-Quran. Hal ini berbeda dengan anak perempuan lainnya pada masa itu. Anak perempuan kala itu cenderung dibatasi untuk menuntut ilmu. Beda halnya dengan Rahmah. Ia dibebaskan oleh keluarganya dalam hal menuntut ilmu. Pendidikan formal Rahmah bermula di sekolah-sekolah agama tradisional, yaitu surau dan madrasah. Kecerdasan Rahmah memang sudah terlihat sejak dini, terutama dalam hal menghafal dan memahami kitab-kitab agama. Ketika Rahmah berusia 6 tahun, ayahnya meninggal dunia. Lalu pendidikannya beralih ke kakak-kakaknya. Karena jarang bergaul dengan teman sebayanya dan lebih asik menghabiskan waktu dengan mengkaji ilmu agama, hal ini membuat Rahmah remaja menjadi cenderung pendiam dan pemalu. Ditambah lagi dengan ketiadaan sosok ayahnya, ia menjadi mandiri dan terbiasa menyelesaikan berbagai masalahnya sendiri.
Dan karena ada tradisi Minangkabau saat itu, Rahma pada usia 16 tahun dinikahkan dengan Bahaudin Latif, seorang ulama dari Sumpur yang berlangsung pada tanggal 15 Mei 1916 dan berakhir pada 22 Juni 1922, 6 tahun saja tanpa meninggalkan seorang anak. Setelah Zainuddin Labai, kakak pertama Rahmah, kembali dari Timur Tengah untuk menuntut ilmu, ia mendirikan sekolah pada tanggal 10 Oktober 1915 bernama Diniyah School, di mana sekolah tersebut tidak hanya menerima murid lelaki saja, tapi juga murid perempuan dalam satu kelas, dan Rahmah jadi murid perempuan pertama di sekolah itu. Pendidikan di Diniyah School ini tidak hanya mempelajari ilmu agama saja, tapi juga memasukkan pelajaran umum dan dijalankan secara modern, penggunaan alat-alat peraga, dan yang jelas fasilitas perpustakaan yang sangat besar. Saat itu, Rahma memperhatikan percampuran antara murid lelaki dan perempuan. Ia melihat bahwa beberapa hal perempuan tidak bebas mengutarakan pendapat dan haknya dalam belajar. Ia mengamati banyak masalah perempuan, terutama dalam perspektif fikih, tidak dijelaskan secara rinci oleh guru yang notabene adalah laki-laki. Dan ironinya, murid perempuan enggan dan malu bertanya karena masuk dalam hal-hal pribadi. Bersama dua orang sahabatnya, Siti Nansiah dan Jawana Bashir, mereka berinisiatif berguru kepada Syekh Abdul Karim Amrullah di Surau Jembatan Besi. Hal ini tercatat oleh Hamka dalam bukunya yang berjudul Ayahku yang diterbitkan pada 1967. Di antara sekian banyak murid ayahku di Jembatan Besi, Padang Panjang, ada satu yang tak akan pernah kulupa, seorang gadis, dialah Rahmah Al-Yunusia. Tatkala lembaga ini hanya terbuka bagi kaum laki-laki, Rahmah datang dengan tekad membajak. Ia memohon kepada ayah kaum Syekh Abdul Karim Amrullah agar diperkenankan duduk bersama para pelajar pria, bukan untuk keistimewaan, tetapi demi ilmu. Dan ayahku, yang dikenal keras dan tak sembarangan melembut, justru membuka pintu baginya. Ilmu tak membeda lelaki dan perempuan, kata ayahku. Maka Rahmah pun menjadi murid pertama perempuan di Sumatera Towalim. Sebuah sejarah yang diam-diam menyalakan api dalam batinku. Aku melihatnya belajar, diam-diam mengagumi kesungguhan dan keberaniannya. Kami kerap berselisih pandang dalam wacana, tetapi selalu ada hormat dalam tiap kata. Sejak itu, aku tahu, Rahmah bukan sekadar pelajar, ia cahaya dari ufuk yang berbeda. Bersama dua orang sahabatnya itu, Rahma berniat mendirikan sekolah khusus putri. Tekadnya itu dia sampaikan kepada abangnya Zainuddin Labai. Saya harus mulai, dan saya yakin akan banyak pengorbanan dituntut dari diri saya jika kakaknya bisa. Kenapakah saya, adiknya, tidak bisa? Jika laki bisa, kenapa perempuan tidak bisa? Maka berdirilah Madrasah Diniyah Li Al-Banat pada tanggal 1 November 1923 sebagai bagian dari Diniyah School yang dikhususkan untuk murid-murid putri saja. Sepeninggalan abangnya yang tiba-tiba meninggal pada tanggal 10 Juli 1924, Rahma justru lebih fokus membesarkan sekolahnya dengan menyewa sebuah rumah bertingkat 2 di Pasar Usang untuk dijadikan ruang kelas dan asrama putri. Tidak cukup sampai di sana, Rahma juga membuka program pemberantasan buta huruf untuk ibu-ibu yang lebih tua pada tahun 1925 dengan nama Menyesal School. Pada program ini, Rahma menerapkan metode halakoh di Masjid Pasar Usang sebagai tempat belajar. 125 murid tercatat sebagai murid pertama dalam program ini. Namun, pada tanggal 28 Juni 1926, gempa mengguncang Padang Panjang. Hal ini menghancurkan gedung sekolah Diniyah School dan Diniyah Putri. Pada saat itu, Siti Nansiah menjadi korban yang meninggal saat gempa terjadi.
40 hari setelah gempa, Rahma beserta guru-guru mendirikan kelas darurat dibantu oleh murid-murid dari sekolah Tawalid. Mereka bergotong royong membangun di atas sebidang tanah wakaf dari ibunya Rahma, terbuat dari bambu dengan atap daun rumbia dan beralaskan lantai tanah. Rahma menjual semua perhiasannya dan berkeliling ke berbagai daerah untuk menghimpun donasi. Surat kabar Sinar Sumatera mencatat Rahma berhasil mengumpulkan 1.500 gulden selama 3 bulan penggalangan dana di Sumatera Timur dan Aceh. Pada Desember 1927, pembangunan gedung permanen dimulai dan mulai beroperasi pada bulan Oktober 1928. Gedung baru tersebut terdiri dari 2 lantai dan merupakan gedung utama yang masih berdiri sampai saat ini. Dan total pembangunan mencapai 7.000 gulden, sekitar 1 triliun rupiah kalau dikonversikan untuk rupiah saat ini. Seiring kebutuhan peningkatan jumlah tenaga pengajar, Rahma membuka Kuliatul Muallimat Al-Islamiyah atau KMI pada 1 Februari 1937. KMI ini adalah sekolah guru untuk putri dengan lama pendidikan 3 tahun. Hal ini tercatat sebagai sekolah menengah swasta pertama di Padang Panjang. Di masa pemerintahan kolonial Belanda, Rahma menghindari aktivitas di jalur politik untuk melindungi kelangsungan sekolah yang dipimpinnya. Ia memilih tidak membuka ruang kerjasama dengan pemerintah jajahan. Bahkan ketika Van Straten, sekretaris atau controller Padang Panjang yang merupakan perwakilan dari pemerintah kolonial Belanda, menawarkan untuk mendaftarkan Dinia Putri sebagai lembaga pendidikan yang terdaftar agar dapat menerima subsidi dari mereka. Dengan tegas, Rahma menolak dan ia mengungkapkan bahwa Dinia Putri adalah sekolah kepunyaan umat, dibiayai oleh umat dan tidak memerlukan perlindungan dari siapapun selain perlindungan dari Allah. Dalam pandangannya, subsidi yang ditawarkan akan mengakibatkan keleluasaan bagi mereka untuk mempengaruhi pengelolaan Dinia Putri. Tidak cukup sampai di sana, pada tahun 1931, Rahma mendapatkan tawaran dari Mukhtar Lutfi dan Mahmud Yunus agar Dinia Putri bernaung di dalam Permi demi keseragaman program atau standarisasi buku yang digunakan. Sekali lagi, Rahma menolaknya dengan alasan lebih baik memelihara satu saja, tapi terawat, daripada bergabung, tapi porak-poranda. Menurutnya, jika terjadi sesuatu dengan wadah tersebut, tidak pula semua yang menaunginya harus bubar. Pada tahun 1933, ketika Permi membentuk Dewan Pengajaran, Rahma membentuk wadah tersendiri berisikan guru-guru khusus Diniyah Putri bernama Perserikatan Guru-Guru Agama Putri Islam. Bukan hanya itu, di tahun 1933 juga, Rahma memimpin panitia penolakan ordonansi sekolah liar di mana sekolah-sekolah tidak berizin bisa dibubarkan oleh pemerintah. Karena aktivitasnya itulah, maka melalui Politieke Inlichtingendienst atau Badan Intelijen Pemerintahan Kolonial Belanda menggeledah sekolah Diniyah Putri. Rahma dikenakan sanksi oleh pengadilan membayar 100 gulden dan 3 guru dikenakan sanksi larangan mengajar. Pada tahun 1935, Rahma menghadiri Kongres Perempuan Indonesia di Batavia sebagai utusan dari Serikat Kaum Ibu Sumatera. Di sana, ia mengemukakan idenya untuk mengembangkan pendidikan agama ke berbagai kota. Di sana juga, Rahma memperjuangkan budaya kerudung untuk muslimah yang ada di Indonesia. Hasilnya, Diniyah Putri bisa membuka cabang di Kuitang dan Tanah Abang pada 2 dan 7 September 1936 dengan sponsor dari pedagang Minangkabau. Rahma juga hadir dalam rapat umum yang ada di Bukit Tinggi pada tahun 1938 dalam rangka menentang ordonansi kawin bercatat.
karena jelas merugikan kaum perempuan. Di sana mengatur bahwa perkawinan yang diakui hanyalah perkawinan yang tercatat di pemerintah saja, sementara mereka mengabaikan kesakralan dari ijab kabul yang ada dalam hukum Islam. Pada awal tahun 1940, tepatnya di bulan April, Rahma juga menghadiri undangan Kongres Persatuan Ulama seluruh Aceh di Kota Raja. Karena Rahma pada tahun itu telah mendapatkan tempat yang terhormat sebagai ulama perempuan yang terkemuka di Sumatera. Kedatangan tentara Jepang pada Selasa 17 Maret 1942 di Teluk Bayur membawa banyak perubahan, terutama untuk perempuan Minang. Kehidupan kala itu semakin sulit dan banyak terjadi kelaparan di mana-mana. Rahma ikut dalam kegiatan ADI atau anggota daerah ibu dan mencetuskan ide untuk mengumpulkan beras sebanyak segenggaman tangan, lalu kemudian dimasak oleh murid Diniyah Putri dan membaginya kepada masyarakat yang kelaparan. Tidak hanya itu saja, Rahma juga menginstruksikan kepada murid-muridnya untuk mengumpulkan taplak meja, gorden, dan kain pintu, lalu menjahitnya dan menjadikannya pakaian yang layak untuk digunakan bagi mereka yang tidak memiliki pakaian. Dan yang paling heroik adalah ketika rumah-rumah bordir bermunculan di Padang Panjang, Rahma dengan tegas menuntut secara terbuka dan diplomasi agar praktek asusila itu dihentikan. Dan di akhir 1944 terjadilah kecelakaan kereta api yang jatuh di Lembah Anai. Rahma menjadikan sekolah Diniyah Putri sebagai tempat pengobatan korban kecelakaan. Atas aksi kemanusiaannya ini, Jepang memberikan penghargaan dan pengakuan terhadap Madrasah Diniyah Putri yang memiliki dedikasi terhadap nilai kemanusiaan dengan membangun sebuah monumen di mana kecelakaan itu terjadi. Rahma mendapatkan berita proklamasi Indonesia dari Ketua Chua Sangiin Muhammad Safei, dan dengan semangat patriotik Rahma mengibarkan bendera merah putih pada tanggal 20 Agustus 1945 di halaman sekolah Diniyah Putri. Itulah momen bendera merah putih berkibar pertama kali di bumi Sumatera Barat. Berita ini dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru kota dan daerah. Soekarno menyadari tentang kiprah Rahma di Sumatera, lalu menjadikannya salah satu anggota PPKI. Tapi karena ibunya Rahma sedang dalam keadaan sakit, kegiatan itu tidak bisa ia penuhi. Namun setelah Soekarno mengeluarkan dekret pembentukan TKR, Rahmahlah yang memelopori berdirinya unit TKR di Padang Panjang. Namun, ketika agresi militer kedua Belanda terjadi, beberapa pemimpin ditangkap oleh Belanda, termasuk Rahma. Ia ditangkap tanggal 7 Januari 1949 di tempat persembunyiannya di Gunung Singgalang. Ia dijatuhi hukuman tahanan rumah selama 3 bulan, lalu menjadi tahanan kota selama 9 bulan di kota Padang. Rahma kembali ke Padang Panjang pada Januari 1950 setelah Belanda mengakui kemerdekaan negara Indonesia. Setahun kemudian, Rahma ikut bergabung dalam panitia pendirian Balai Perguruan Tinggi Hukum Pancasila atau Cikal Bakal Universitas Andalas, Sumatera Barat. Ketika Indonesia mengadakan pemilu pertama pada tahun 1955, Rahma terpilih jadi anggota DPR dari Sumatera Tengah lewat Partai Masyumi. Seorang imam besar dari Al-Azhar bernama Abdurrahman Taj diundang oleh Presiden Indonesia untuk merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Dalam kunjungannya, ia berkeliling ke sekolah-sekolah Islam yang ada di Indonesia. Dari rekomendasi Muhammad Nasir, Abdurrahman Taj berkunjung ke Diniyah Putri dan berjumpa dengan Rahma.
Pada tahun 1957, Rahma berangkat ke Timur Tengah setelah menunaikan ibadah haji. Ia juga mengunjungi Mesir untuk melakukan kunjungan balasan ke Universitas Al-Azhar. Pada kesempatan itu pula, Al-Azhar membuat satu sidang senat luar biasa untuk Rahma diberi gelar kehormatan Sehah. Ini merupakan peristiwa pertama kali yang dibuat oleh Universitas Al-Azhar dalam memberikan gelar istimewa tersebut kepada seorang perempuan. Hal ini terjadi karena Universitas Al-Azhar telah dipengaruhi oleh Rahma lewat diniyah putrinya untuk membuka kuliatul banat, yaitu bagian dari Universitas Al-Azhar yang dikhususkan untuk kelas putri pada tahun 1962. Pada tahun 1964, Rahma menjalani operasi tumor payudara di Rumah Sakit Pringa di Medan. Dan pada malam takbiran Idul Adha atau bertepatan dengan tanggal 26 Februari 1969, setelah berwudu, Rahma meninggal dengan keadaan tenang. Jenazahnya dikuburkan di pemakaman keluarga yang terletak di samping rumahnya. Sehari sebelum ia meninggal, ia menemui Gubernur Sumatera Barat Harun Al-Rashid Zain dan menitipkan diniyah putri agar selalu diawasi dan diperhatikan. Pak Gubernur, napas ini terasa sudah hampir habis. Rasanya sudah di leher. Saya titipkan diniyah putri agar tetap diperhatikan. Rahma memang sudah tiada, legasinya tetap berjalan hingga kini. Diniyah putri terus diwariskan kepada ahli keluarganya yang memiliki visi yang sama dengan beliau. Untuk kita muslimah, Rahma meninggalkan pakaian dan kerudung yang diperjuangkannya untuk muslimah Indonesia juga dunia. Pakaiannya baju kurung dan kerudungnya mudawaroh atau lili yang sekarang dijadikan standarisasi seragam bagi diniyah putri. Rahma bukanlah pendukung emansipasi wanita, karena menurutnya emansipasi wanita itu tidak ada, karena sejatinya perempuan itu harus tetap pada fitrahnya seperti yang dikutip dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 35. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Dalam ayat tersebut dikatakan bahwa Islam sudah mempunyai kepastian hukum untuk menjunjung tinggi kedudukan kaum wanita yang sama dengan kedudukan kaum pria dalam masyarakat. Demikianlah biografi Rahmah El-Yunusiyah. Dalam hal ini kita kembali disadarkan bahwa pendidikan untuk perempuan itu sangat diperlukan demi terciptanya generasi yang lebih baik. Bukankah seorang ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya? Bagaimana jadinya generasi yang akan datang bila perempuannya tidak terdidik dan tidak memahami apapun? Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisahnya, dan terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Kalau ada yang kurang tentang cerita biografi Rahma kali ini atau ada saran dan hal lainnya, boleh komen di kolom komentar di bawah ini. Tetap ya, harus pakai bahasa yang baik dan sopan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu rasa konten ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share ya. Pastikan kamu udah subscribe Arsyad Channel supaya nggak ketinggalan kisah nyata lainnya yang penuh hikmah. Bye!